saya mau jawab pertanyaan. Kira-kira kenapa Allah nggak bisa kelihatan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar. Memang manusia nggak mampu melihat Allah. Gampang saja, karena Allah itu bukan materi. Kenapa berat lisan ini untuk mengucapkan Allah itu bukan jisim? Kenapa rumit? Seolah-olah sudah tertanam Allah itu materi gitu ya. Yang bisa kita lihat ini kan materi. Yang ditanya itu kenapa kita tidak bisa melihat Allah? Kan gampang jawabnya. Karena Allah itu bukan benda yang bisa diindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang di dunia ini beruntung. Terutama jangan jadikan kami ya Allah menjadi orang-orang yang sial, ingin mendekatkan diri kepadamu, ingin beribadah dengan baik, ingin mempelajari agama dengan benar, jatuhnya kita salah mendengarkan orang, salah pilih orang, salah pilih panutan. Ya, itu buruk sekali ya. Juga semoga kita nanti di akhirat menjadi orang-orang yang beruntung. Dosa-dosa diampuni, amal-amal baik kita mendapatkan balasan berlipat-lipat. Amin, Allahumma amin. Ketika orang ditanya kenapa Allah tidak bisa dilihat, jawabannya adalah karena Allah sangat besar. Ya. Saya anggap ini bukan jawaban ilmiah ya. Terserah walaupun menurut kalian kan yang jawab doktor itu sudah ilmiah, silahkan. Yang jelas bagi saya itu kalau misalnya dia bukan di forum ilmiah itu bacot namanya ya. Asal jeplak. Tapi karena mungkin dalam forum ilmiah ya entah apa namanya ya. Mungkin asal bicara ya. Kalau di pinggir jalan ngomong begitu asal jeplak, bacot gitu ya. Kenapa? Karena semua orang faham, anak paling kecil pun saya kira faham bahwa Allahu Akbar ya. Allah itu maha besar. Artinya Allah itu bukan masalah ukuran. Sehingga tidak ada urusannya dengan dilihat atau tidak dilihat. Ya. Kenapa Allah tidak bisa dilihat? Gampang saja, karena Allah itu bukan materi. Kenapa berat lisan ini untuk mengucapkan Allah itu bukan jisim? Kenapa rumit? Seolah-olah sudah tertanam Allah itu materi gitu ya. Yang bisa kita lihat ini kan materi. Yang ditanya itu kenapa kita tidak bisa melihat Allah? Kan gampang jawabnya. Karena Allah itu bukan benda yang bisa diindra. Selesai kan? Kenapa harus menjawab karena Allah itu sangat besar? Dari mana jawaban seperti itu? Ada dulu itu ulama ya. Ulama ini kan umum ya. Sahabat kan juga ulama ya. Artinya ahli ilmu. Ada ucapan dari mereka itu, man afta fi kulli ma su'ila fahuwa majnun. Orang kalau ditanya apa aja jawab, itu gila. Ya maksudnya itu adalah nggak tahu jawab ya. Asal keluar jawaban gitu. Asal terlintas jawab. Tanya tentang wudhu, setahu saya rukun wudhu cuma 2. Itu kan asal jeplaknya kan di situ. Karena mungkin entah lupa. Kenapa nggak diam tuh? Saya nggak tahu. Kan enak. Apa karena sudah hebat gitu ya, penampilan sudah oke, bilang nggak tahu kok malu. Imam Malik ditanya dari satu kabilah datang membawa pertanyaan dari kaumnya puluhan, dijawab cuma beberapa oleh Imam Malik. Terus yang lain anala adri, saya tidak tahu. Kata si delegasi ini bilang, fa kaifa ajibu an ala qaumi, bagaimana saya ujibu ya, bagaimana saya menjawab kepada mereka? Kullahum, ucapan kepada mereka, Malik la yadri, Malik tidak tahu. Bahkan sampai-sampai ulama itu memuji sekali ucapan la yadri. La yadri nisfun minal ilmi. Orang yang mengucapkan saya tidak tahu, tapi dia betul-betul karena berhati-hati kalau mau jawab. Artinya sangat hati-hati. Kalau hanya sekilas sekelibet, nggak main mangap, mulut itu dijaga. Apalagi masalah agama, itu ketawaduan itu sudah separuh dari ilmu. Ya. Karena kan rusak agama ini.
Kalau kamu jawab agama sekelibutan terfikir jawab. Kalau ditanya harga bawang, asal-asalan boleh. Bagaimana rasanya cabai? Asam, silakan. Bagaimana rasanya garam? Pahit, boleh lah, bodo amat lah. Tapi ini kan masalah agama, Pak. Sudah punya label sebagai ahli dakwah, disanjung, dipuji, diikuti. Ceramah asal bunyi, kan masalah besar. Tidak akan pernah bisa menunjukkan dari mana ada ulama mengatakan Allah tidak bisa dilihat karena sangat besar. Karena kalau bicara lihat dengan besar, itu mesti korelasinya adalah besar volume. Sementara nggak ada ulama, orang goblok pun tidak akan berpikir bahwa Allah besar itu bentuknya, Allah besar itu volumenya, Allah besar itu ukurannya. Gak tahu kalau mereka berpikir Allah itu memang jisim. Jadi ada ukurannya, besar. Kita mengatakan Allah maha besar itu bahasa. Allah maha agung di atas segalanya. Sehingga ketika hadis Nabi itu, kalau kamu ada di puncak ketinggian, ya, entah ketinggian makom, entah ketinggian apa, atau sedang dalam ketakutan, atau sedang dalam ancaman di atas orang yang lebih kuat dari kamu, bahasanya adalah Allahu Akbar, untuk menunjukkan bahwa semuanya kecil. Yang paling besar hanya Allah, bukan volume blok. Itu adalah yang paling berkuasa Allah, yang paling bisa menaklukkan Allah. Semuanya ini remeh, kecil. Itu Pak, nggak ada urusannya dengan bisa dilihat atau tidak. Bayangkan saja, Allah punya sifat fisik. Ya. Saya jadi curiga jangan-jangan memang iya. Tuhannya itu benda besar gitu ya. Saking besarnya nggak kelihatan. Ada sifat fisik, ada tangan, ada kaki, ada muka, ada mata. Semoga kita menjadi orang-orang yang apa yang kita niatkan baik itu tidak salah kita melangkahnya. Mau belajar agama, ya, mau meningkatkan ibadah, tapi kita salah mengikuti. Ada ucapannya Syekh Romdan Al-Buti Asy-Syahid ya, yang dibunuh oleh kelompok-kelompok takfiri itu ya, ulama besar begitu, dibom di masjid ya. Apa kata beliau? Rubba husnin niyati yahunuhu su'ul akli atau su'ul fahmi. Banyak sekali niat yang baik, keinginan yang baik, tekad yang baik dihantam oleh kegoblokan, dihantam oleh kebodohan. Jadi niatnya benar ya, mau belajar Islam, tapi karena goblok tidak tahu pilih yang mana. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita terhindar menjadi orang-orang sial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.